Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pagi ini adalah tentang mail merge. Apa itu mail merge? Istilah mail merge itu mail dan merge, artinya menggabungkan suratnya. Dalam hal ini fungsi mail merge itu ada bermacam-macam. Pada prinsipnya kita menggabungkan dua buah file, yang satu file berisi blanko, yang akan kita isikan data-data yang diperlukan. Kemudian file satu lagi itu adalah data yang akan diisikan. Jadi file yang akan diisikan itu sudah diformat sedemikian rupa yang tidak berubah. Yang berubah itu data yang akan diisikan. Bisa dalam ini untuk membuat surat undangan. Sebab itu form surat itu tidak perlu kita ketik lagi, yang kita isi itu adalah alamat-alamat atau nama-nama yang dituju. Oke, Bapak akan share contoh ya. Nah, ini contoh alamat-alamat. Misalnya sini kalau misalnya ada banyak sekali alamat ya. Nah, ini kan sangat repot sekali ya. Ini akan terus sangat terbantu dengan mail merge. Kita juga ada label nama. Nah, misalnya ini untuk tempel di kertas undangan pernikahan atau undangan-undangan lainnya. Kemudian ada name text ya, yang dipakai bisa ditempel di ini biasanya satu saja ini ya, untuk tempel di cover ya. Tapi kalau dicetak dipesan banyak, maka ini sangat merepotkan juga. Nah, ini contoh name tag ya. Dan lain-lain keperluan dari mail ini. Oke, kita lihat contoh suatu surat. Nah, ini contoh surat ya. Misalnya jurusan administrasi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang ini akan mengundang ya. Ini teknis membuat perapian dokumen ya. Oke. Misalnya bersama ini, misalnya undangan pada Bapak Ibu. Ini kita format dulu ya. Ini cara merapikan dokumen ya. Nah, cetaknya seperti ini ya. Nah, ini contoh undangan. Nah, ini ada Bapak Ibu ya. Dalam undangan surat ini sebagusnya jangan Bapak garis miring Ibu. Kita langsung tulis nama di sini ya. Kemudian Bapak Ibu di sini juga kita menggunakan kalau namanya laki-laki ya Bapak, kalau nama perempuan ya Ibu ya. Atas perhatian kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Nah, bagaimana menggunakan mail merge? Kita pertama di Word dulu ya. Di fasilitas mail merge ini ada di Microsoft Word. Nah, di sini kelihatan di barisan menu ini. Di sini sudah ada mailing ya. Kita harus mencari mailing. Kalau tampilan mailing ini tidak muncul di atas, kita harus mencari di submenu ya. Di versi 19 ini mailingnya muncul di atas ya. Nah, kita pilih klik mailing, kemudian style. Kita harus memilih ukuran kertas dulu untuk ukuran letter atau email atau envelope atau label ya, atau directory. Nah, kita menggunakan surat ya. Surat ini letter ya.
letternya ukuran kertas ya. Oke, ini sudah kita pilih. Kemudian kita memilih select recipient. Misalnya kita menggunakan data Excel ini ya. Misalnya kita menggunakan data Excel. Nah, ini ya. Nama-nama yang akan kita undang itu adalah nama-nama lembaga, LKP dan PKBM. Itu seluruh Indonesia, ini contohnya. Nah, dari nama ini ada provinsi, ada kabupaten kota, ada nama lembaga, ada nama pimpinan. Nah, di sini kita sudah membuat style mailmat tadi, memilih letter. Kemudian kita pilih select recipient. Select recipient ini kita bisa mengetik baru, write a new list, ya, mengetik ya, kita ketik. Ini format ini bisa kita sesuaikan. Namun yang baik itu kita buat dulu di Excel, use in existing list. Artinya kita menggunakan daftar yang sudah ada. Kita klik ini. Nah, di mana file tadi disimpan ya? Nah, misalnya kita mengambil file ini tadi ya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini belum ada cantolannya. Di mana mau kita masukkan? Nah, ini dari daftar ini ada baiknya kita tambah ini ya, kata sapaan, supaya kita bisa membuat Bapak Ibu ya. Kalau ini jelas Ibu. Nah, jadi pengeditnya lebih cepat begini ya. Jadi kita tinggal mengganti nama Bapak aja lagi. Mana yang ini kebanyakan ibu-ibu. Aset fatwa. Nah, oke, ini aja kita ganti ya. Oke. Kita kembali ke Word. Nah, di sini kita harus menginsert ya. Kita harus memilih insert merge field. Di field apa yang akan kita sisipkan. Tadi ada. Oh, oke. Kenapa tidak muncul? Karena itu kan kita tambah belakangan ya. Jadi bagusnya kita memilih resipien ulang ya. Jadi kalau tidak muncul, kita pilih lagi resipiennya. Jadi karena ada penambahan field-nya itu kolom ya, yang menjajar ke bawah. Oke, sini kita pilih, nah sudah muncul ya sapaan. Oke, sini. Jadi kita tidak pakai Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut dengan nama pimpinan. Kemudian kita mau menambah lembaga. Nama lembaga. Kemudian alamat kabupaten atau kota, koma, kita kasih koma di sini ya. Kemudian provinsi, gitu ya. Nah di sini juga Bapak Ibu
Nah, di sini kan sering begini surat. Nah, kita isi sapaan. Nah, sekarang sudah terhubung antara dua file ini, file surat, form surat, dan file alamat surat. Nah, bagaimana kita melihatnya? Kita bisa review hasil ya. Review hasil sini. Klik, nah ini muncul ya. Jadi kalau Ibu Dra Haja Rosmawati, LKP Muslimah Solo, Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini juga berubah ya. Jadi kalau sapaan misalnya kita miring, balik. Kita masuk ke mailing ya. Nah, kita review hasil. Nanti ya. Kemudian rekod kedua. Nah, masih Ibu juga ya. Rekod ketiga masih Ibu juga. Rekod keempat, 5. Nah, ini Bapak Sudiarno ya. Di bawah juga ganti dengan Bapak. Nah, jadi file ini sebelum kita cetak, bagusnya kita tampilkan di Word ya. Nah, untuk itu kita bisa melihat finish merge ya. Finish merge ini bisa langsung ke printer, print dokumen, bisa edit individual dokumen. Jadi bagusnya kita edit dulu. Kita lihat satu-satu dulu sebelum dicetak ya. Oke. All. Artinya keseluruhan alamat surat. Nah, kalau ini sedang lagi proses, nanti akan muncul file satu lagi ya. Ini ganti nama ya, letter 1. Jadi alamat tadi muncul di sini. Nah, ini seperti ini. Ini halaman kedua. Jadi ada sebanyak ini untuk memisahkan, kelihatan bahwa 146. Bayangkan berapa lama kita mengerjakan ini. Ada 300, 400, 500, 600, 700, nah 800. Nah, kalau surat ini kita kerjakan secara manual, nah tentu ini lama sekali ya. Nah, sekarang dengan cara begini maka akan cepat ya. Nah, kalau ada misalnya yang kurang tepat, kita bisa mengedit di sini ya. Nah, ini contoh menggunakan surat ya, form surat. Nah, ini Bapak Asep halaman ke-9. Nah, ini Bapak juga. Ini Bapak Arif, sini juga Bapak ya. Kalau maka kita menggunakan perubahan ini ya. Kalau ini satu kali saja variabel ini kita isi. Ini namanya fill ya. Oke, ini contoh. Kemudian bagaimana kita, ada pertanyaan di sini? Jadi dia membuat file tersendiri. Nah, ini baru kita print ya. Oke, kita kembali ke file mermet tadi. Kita tidak mailing di sini, tetapi kita masuk ke file yang tadi ya. File tadi itu di sini ya. Nah, ini blankonya. Kalau ada yang mau diedit, kita edit di sini. Kalau menyangkut surat, nanti kita linkkan lagi. Tapi kalau menyangkut nama, nah kita edit di individual tadi, di file letter ya. Nah, ini saja yang berhubungan dengan surat ya. Kemudian kita bisa juga membuat, kita buka Word baru ya. Kita bisa juga membuat envelope ya. Setting envelope. Kita akan membuat mencetak di amplop.
Nah, kita pastikan berapa ukuran amplop ya. Kita ukur menggunakan roll. Jadi kita bisa memilih ukuran yang ada di sini, atau kita bisa membuat ukuran sendiri ya. Nah, kalau membuat ukuran sendiri, klik custom size ini ya. Tapi kalau sudah ada di sini, maka kita cukup menggunakan ukuran yang ada di sini. Misalnya ukuran 10, size 10 ya ukuran suratnya ini. Oke. Di amplop biasanya ini ditulis nomor surat ya. Nomor surat, ketik nomor berapa surat itu. Hal, ini biasanya di amplop untuk surat. Nah, kemudian kita di sini tulis kepada yang terhormat. Nah, ini baru, karena ini file baru, kita harus melink kembali ya. Kita harus pilih reselect recipient. Kita boleh menggunakan alamat. Oke, kita boleh menggunakan alamat yang kita buat itu berkali-kali, yang terhormat. Nah, kita pilih insert field, mulai dari sapaan, kemudian nama pimpinan, kemudian nama lembaga, kemudian kabupaten kota. Kalau ada alamat, kita isi alamatnya. Provinsi. Ini biasanya, oh ini sudah ada kotaknya. Ini di sini nih ya. Kita pindahkan ini ke sini. Jadi pindahkan ke sini. Nah, ini udah ada ya. Sudah disediakan karena kita memilih ukuran. Ini bisa, kalau menunjukkan seperti ini bisa ditarik ya, dari geser ke kanan. Hurufnya bisa kita edit seperti penggunaan. Kalau alamat ini bagusnya hurufnya dibesarkan ya, karena akan dibaca oleh orang lain. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, begini ya. Kalau misalnya ini mau kita miring, boleh ya. Kemudian ini kita bold ya, supaya jelas ya, sehingga orang bisa membaca dengan mudah. Ini. Kemudian jadi sekaligus ya, satu file data bisa digunakan untuk 2 kali manfaat. Oke, kita bisa sama dengan juga bisa edit individual dokumen atau langsung ke print dokumen. Tapi bagusnya edit individual dokumen ya. Kita pilih all atau kita pilih record 1 sampai 50. Jadi ada 800 ya, kebanyakan, banyak sekali. Nah, ini sudah ada muncul. Ini tinggal kita print saja di printer ya. Nggak usah kita ngatur-ngatur formatnya ya. Sudah satu kali kita buat. Kecuali ini kalau ada yang kepanjangan atau nggak muat. Tapi kalau banyak yang kosong ini sebetulnya bisa kita tarik ke kanan juga ini ya. Nah, kalau tarik ke kanan ini kita tutup dulu, kita X kan, jangan disimpan ya, tidak disimpan. Nah, ini bisa kita perkecil kolomnya. Nah, ini ya, kalau muncul seperti ini baru bisa diperkecil ini. Ya, tidak banyak posisi kosong di sebelah kanan. Oke, kita finish individual dokumen 1 sampai 50. Nah, cepat sekali ya. Jadi kan 800 banyak sekali.
Nah, ini untuk keperluan membuat amplop ya. Oke, untuk keperluan lain masuk ke mermaid, label. Ini menggunakan label 30 per page. 30 halaman per satu halaman. Ini dia sudah membuat kolom ya untuk memudahkan kita bekerja. Nah, ini kebanyakan alamatnya, ini 30, jadi ada 10 ke kanan. Kalau label nama itu, kalau untuk ukuran label nama paling ini 4 kali 3 12 ya. 12 nama untuk satu halaman. Coba kita cek dulu ya. Kalau tidak, kita harus meset sendiri ya. Berapa kolomnya 4. Sini untuk label nama setengah letter. Nah, berarti satu halaman ini cuma 2 alamat ya. 2 alamat satu halaman. Per 4 letter. Kita harus munculkan supaya kelihatan ya di mana akan kita isi. Kita buat garis ya. Jadi hanya setengahnya, satu halaman itu dibuat 2 saja. Kalau Bapak biasanya ya, kita beli label nama di sini. Nah, kita ukur ini ukurannya berapa ini, panjangnya berapa, tingginya berapa ya, kita ukur. Ambilnya kita bisa membuat juga jarak di sini ya supaya jangan diisi. Nah, misalnya ini ada 3 kotak ke kanan, jadi bisa kita buat sendiri. Ini kita anggap ini ukurannya sama dengan ukuran A4 ya. Jadi kita bagi kolom ini menjadi 3, 4 ya. 4 ke bawahnya katakanlah sini ya. Tapi karena ini kita mau ngasih jarak kita mau ngasih jarak untuk, jadi begini ya, kita harus mengenter seperti ini kalau manualnya. Ini tidak kita isi, lalu sini lagi kita isi. Ini tidak kita isi. Nah, untuk memudahkan ini kita copy saja seperti ini. Kalau ini sudah, kita harus mencoba print di printer. Ini hanya perkiraan saja, perkiraan Bapak saja. Nah, kira-kira seperti ini ya. Tapi kertas label nama itu biasanya dia mepet ke kiri. Nah, ini disesuaikan nanti ya berapa besarnya supaya tidak ada yang keluar dari
dari kotak ya. Ini tidak sama ukurannya. Bagusnya begini ya. Ini satu strik juga. Kita hilangkan margin kiri, margin kanan. Ini kita mepetkan, ini bisa begini ya. Kita bisa juga dengan paragraf. Di mana margin? Tidak ada di sini ya. Jadi yang ada margin itu di sini ya, para layout. Nah, ini margin. Margin kiri kita 0, atas 0, kiri 0, bottom 0, dan right 0. Oke. Nah, ini komputer itu bisa minimal tuh seperti ini ya, dia tidak bisa 0. Oke, apa-apa. Insert, tabel, 4 ya. Kalau berlebih kita kalau baris pertama ini kalau di enter ya, dia akan keluar dari tabel. Maka kita gunakan baris tabel kedua. Oke, bisa seperti ini ya. Untuk yang berikutnya kita kopikan saja kalau kurang. Komputer ini mesti memudahkan, bukan menyulitkan ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau ketika mencetak, maka misalnya di sini ini terlalu kecil, menurut Bapak ini terlalu kecil. Biasanya label nama itu kita mencetak landscape ya. Ini kita ulang lagi. Jadi kita atur ukuran kertasnya. Landscape, margin, kita nolkan ya, 0, marginnya 0 semuanya, kiri, atas, bawah, kanan. Oke, fix, abaikan, bisa kita abaikan ya. Kalau kita abaikan memang betul-betul di batas kertas. Kemudian insert, kolom, tabel, ke kanan tuh ada 4, kemudian ke bawah 3 aja kita tentukan. Jadi artinya kertasnya mepet itu ke atasnya. Karena kita mau ngambil dua baris, kita mulai dari situ. Ini sudah masuk di halaman kedua ini. Maka yang tabel ini tidak bisa kalau kita delete tidak bisa ya. Misalnya itu kita X kan ya. Oke. Nah di sini kita masuk mailing. Kemudian langsung select recipient ya. Kita gunakan list. Ini untuk keperluan mengundang rale misalnya. Contohnya masih menggunakan alamat yang sama. Misalnya bisa juga kepada ya, kepada yang terhormat. Di sini langsung kita tulis, kita insert merge field. Nama yang kita undang,
kemudian nama lembaga, kemudian kabupaten, boleh kabupaten, kemudian provinsi. Ini tergantung kita lah. Ini jangan terlalu mepet ke atas ya, kita kasih jarak, kita ambil jarak. Nah ini tidak bisa ya kalau, jadi tidak usah kita akalin. Kalau baris pertama itu tidak bisa kita enter karena dia akan keluar dari tabel. Nah untuk kalau ini sudah oke, ini mungkin terlalu mepet ke kiri, ya. Ini kita blok ini. Kemudian ini kita tarik, kita tarik kanan dikit. Ya. Oke. Untuk berikutnya kita tinggal klik sini ya. Nah tapi di sini kalau kita preview namanya jadi sama ya. Nah, bagaimana cara dia mengambil nama kedua? Maka di sini kita harus menambah satu perintah. Ini tidak ada. Nah, ini ya. Kita menambah di sini ya. Rules, kemudian pilih next record. Nah, ini yang kita kopikan ya. Kalau ini kita lihat, nah ada ketik nama kedua ya. Oke, ini kita kopikan ya, jangan yang pertama. Kita membuat label nama ya. Ini ada 4 ke kanan, ke bawah ada 4, berarti ada 16 ya. 4 ke kanan, 4 ke bawah, ada 16 nama untuk satu halaman. Kita lihat, ini namanya berganti ya. Jadi setelah kita pilih rules, next record. Bisa juga perintah-perintah yang lain ya, bisa merge record, jadi kalau ada yang mau digabung boleh digabung dan seterusnya. Nah ini sebelum dicetak kita bagusnya edit individual dulu ya, hanya 1 sampai 50 ya. Nah ini dibuat nama tersendiri. Nah ini sebanyak nama ya, berapa tadi, 50 itu hanya 4 lembar ya. Ini kegunaan dari Melmet ya, artinya kita menggabung 2 buah file, 1 file berisi form, 1 buah file berisi data. Bapak cukupkan penjelasannya ini. Pak akhiri mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.